Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Wahid Al-Pariji, SEMM CPNM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen operasional. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil resum saya terkait materi pada mata kuliah manajemen operasional setelah UTS dilaksanakan. Pertama, dari definisi manajemen operasional sendiri, yaitu manajemen operasional dalam bidang manajemen yang berfokus pada pengawasan, perencanaan, dan pengendalian proses produksi dan bisnis untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas. Tujuan utamanya adalah memastikan proses produksi berjalan sebagaimana mestinya dan perkembangannya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sebelum beranjak ke materi yang akan dibahas, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anisatun Nurkhalija dengan NIM 210102 dari kelas RA6 Manajemen semester 5. Baik, langsung saja pada video presentasi yang akan dibahas kali ini, yaitu berisikan materi yang pertama adalah materi mengenai perancangan operasi, terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Materi yang kedua ada manajemen rantai pasokan. Yang ketiga ada manajemen persediaan. Materi keempat ada perencanaan agregat dan SOP. Materi yang kelima perencanaan kebutuhan material, MRP dan ERP. Materi yang keenam yaitu penentuan jadwal jangka pendek, dan yang terakhir yaitu materi yang ketujuh membahas mengenai JIT dan TPS serta operasi ramping. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan membahas mengenai perancangan operasi, terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Dalam perancangan operasi, terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja, terdapat beberapa materi, yaitu materi pertama ada mengenai strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif, di mana strategi ini melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang berpusat pada hubungan dengan tujuan dan strategi organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan membangun budaya yang mendukung inovasi melalui perencanaan alokasi sumber daya manusia. Merupakan kunci dari strategi manajemen sumber daya manusia ini terletak pada pendekatan yang inovatif, peningkatan kualitas dan penghematan biaya dengan melibatkan karyawan dan mendorong lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Materi yang kedua ada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah analisis dan identifikasi kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja dalam perusahaan. Perencanaan tenaga kerja terdiri dari dua tingkat. Perencanaannya yaitu perencanaan tenaga kerja makro, ditunjukkan untuk optimalisasi penggunaan tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi atau sosial di tingkat nasional, regional, dan sektoral. Di sisi lain, perencanaan tenaga kerja mikro berfokus pada entitas tertentu, baik itu pemerintahan atau swasta, dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerja secara produktif guna mencapai kinerja yang tinggi. Selanjutnya, terkait desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses menentukan spesifikasi tugas-tugas yang terkandung dalam pekerjaan untuk seorang individu atau kelompok. Tujuan dari desain pekerjaan ini adalah untuk menciptakan struktur tugas yang jelas, memastikan tugas-tugas yang relevan dan bermakna, serta mengatur tugas-tugas tersebut agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Terdapat manfaat dalam desain pekerjaan, yaitu yang pertama untuk memotivasi, yang kedua untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kinerja. Selanjutnya ada ergonomik dan lingkungan kerja. Ergonomik adalah studi tentang interaksi antara manusia dan lingkungan kerja mereka. Tujuan dari ergonomik adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi cedera. Terdapat aspek dalam ergonomik dan lingkungan kerja, yaitu desain ergonomik, postur kerja, pencahayaan, udara, ruangan, dan organisasi tempat mereka bekerja. Selanjutnya ada analisis metode. Analisis metode adalah proses untuk mempelajari dan mengevaluasi metode atau prosedur yang digunakan dalam satu aktivitas atau pekerjaan. Tujuan dari analisis metode adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil kerja. Contoh dari hasil analisis metode adalah analisis metode dalam desain website, analisis metode dalam pemanfaatan e-Puskesmas, analisis metode dalam penggunaan e-learning, dan analisis metode dalam perilaku struktural bangunan. Tempat kerja visual. Tempat kerja visual ini mengacu pada lingkungan kerja yang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan visual dan memastikan kenyamanan serta efisiensi bagi para pekerja dalam manajemen operasional. Tempat kerja visual seperti shadow board, penandaan lantai, dan rambu-rambu lalu lintas digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya ada standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja merujuk pada pedoman atau aturan yang diterapkan untuk mengatur kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tenaga kerja dalam suatu bidang atau sektor tertentu. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Contohnya adalah standar penilaian pendidikan, standar kompetensi nasional Indonesia, standar kompetensi kerja tenaga kesehatan, dan standar jaringan sistem tenaga listrik. Selanjutnya ada materi yang terakhir dalam perencanaan organisasi, terutama mengenai SDM, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja, yaitu ada etika. Etika ini merujuk pada prinsip-prinsip moral dan perilaku yang mengatur tindakan serta interaksi manusia
dan bagaimana kita seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Dalam konteks lingkungan kerja, etika sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang profesional, adil, dan bermoral. Prinsip etika yaitu mengenai integritas, keadilan, tanggung jawab, kerjasama, dan kerahasiaan. Materi yang kedua yaitu membahas mengenai manajemen rantai pasokan. Dalam materi manajemen rantai pasokan terdapat beberapa materi, di antara yang pertama ada strategi manajemen. Manajemen rantai pasokan adalah proses pengelolaan aliran barang dan jasa dari pemasok ke pelanggan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan efisien. Strategi manajemen ini melibatkan perencanaan, pengadaan, produksi, dan pengiriman produk serta kolaborasi, integrasi, dan pengelolaan resiko. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Materi yang kedua dan strategi manajemen kepentingan strategi rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan adalah koordinasi aktivitas mulai dari bahan mentah hingga memenuhi kepuasan pelanggan. Ini mencakup pemasok, produsen, distributor, dan pengecer. Tujuannya adalah untuk mengatur rantai pasokan, untuk memaksimalkan keuntungan kompetitif dan memberikan manfaat bagi konsumen. Strategi 6 sumber banyak pemasok, sedikit pemasok, integrasi vertikal, Ventura, bersama jaringan carrier perusahaan virtual. Selanjutnya ada resiko rantai pasokan. Resiko rantai pasokan mencakup aspek seperti penjadwalan, teknologi, dan biaya tidak pasti. Gangguan dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara permintaan dan pasokan. Resiko ini melibatkan seluruh aliran produk dari bahan baku hingga produk akhir. Resiko ini dapat dibagi menjadi resiko internal, resiko eksternal, dan lingkungan. Yang kelima, ada pengelolaan rantai pasokan terintegrasi. Manajemen rantai pasokan terintegrasi atau MRPT adalah pendekatan holistik untuk mengelola aliran produk, informasi, dan keuangan dari pengadaan hingga pengiriman produk. Ini melibatkan koordinasi antara semua pihak dalam rantai pasokan. Proses integrasi melibatkan analisis rantai pasokan. Saat ini, pengembangan strategi tentang kolaborasi dengan mitra pengukuran kinerja, pengembangan sumber daya manusia, manajemen perubahan, dan fokus pada keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial yang karena mudah. Yang keenam, ada membangun basis persediaan. Membangun basis persediaan melibatkan pemilihan dan pengelolaan pemasok berdasarkan faktor-faktor seperti strategi dan kompetensi, pengiriman dan kualitas. Pemilihan bisa menjadi tantangan karena perusahaan mungkin memiliki kompetensi yang berbeda. Kebijakan pembelian yang mengenai isu seperti presentasi bisnis dengan pemasok tertentu juga akan penting. Selanjutnya, ada manajemen logistik. Manajemen logistik adalah ilmu dan seni perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, dan penghapusan material. Tujuannya adalah menyampaikan barang dalam kondisi baik dan jumlah yang tepat. Kegiatannya mencakup pembelian, kontrol stok, penyimpanan, dan aktivitas terkait pengembangan produksi, operasional, keuangan, akuntansi penjualan, dan distribusi, serta informasi. Materi yang ke-8 ada manajemen distribusi. Manajemen distribusi adalah proses pengawasan pergerakan barang dari pasokan ke pelanggan. Ini mencakup pembelian bahan baku hingga penyediaan produk akhir dan melibatkan berbagai aktivitas seperti pengemasan, inventaris, pergudangan, rantai pasokan, dan logistik. Ini adalah bagian penting dari sistem manajemen rantai pasokan dan merupakan tantangan bagi banyak bisnis karena kompleksitas dan risiko yang terlibat. Tujuannya adalah untuk mempertahankan sistem distribusi yang lancar. Materi yang ke-9 ada manajemen etika. Etika manajemen rantai pasokan mencakup 3 aspek, yaitu etika personal, etika dalam rantai pasokan, dan perilaku etis terhadap lingkungan, terutama saat rantai pasokan beroperasi secara internasional. Semua aspek ini menjadi semakin penting dalam konteks global. Selanjutnya ada mengukur kinerja rantai pasokan. Pengukuran kinerja dalam medium rantai pasokan melibatkan identifikasi kekuatan dan kelemahan operasional menggunakan Key Performance Indicator atau KPI dan Balance Scorecard. KPI mengukur efisiensi dan efektivitas operasional melalui tingkat layanan pelanggan, ketersediaan persediaan, rasio perputaran persediaan, ketetapan pengiriman, dan biaya transportasi. Balance Scorecard adalah alat untuk mengukur kinerja dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran, dan pertumbuhan ini membantu perusahaan dalam mengukur efisiensi operasional, kualitas layanan pelanggan, kepuasan pelanggan, dan inovasi. Materi yang selanjutnya ada manajemen persediaan. Definisi dari manajemen persediaan adalah pendekatan strategis untuk mengontrol dan mengoptimalkan stok, termasuk produk, bahan baku, dan komponen. Ini penting karena ketidakpastian dalam permintaan pasokan dan waktu pemesanan. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan terbaik kepada konsumen, memperlancar produksi, mencegah kekurangan stok, dan menghadapi fluktuasi harga. Fungsi dari manajemen persediaan yaitu untuk mengantisipasi stok yang berkurang, yang kedua menyediakan stok cadangan, yang ketiga menjaga kelancaran penjualan, yang keempat merapikan sistem pengelolaan inventaris, menjaga kualitas produk, dan mengurangi risiko kesalahan. Faktor-faktor dalam manajemen persediaan yaitu ada ketersediaan dana, waktu tunggu pengiriman, frekuensi penggunaan, produk daya tahan, produk daya jumlah, permintaan, serta ketersediaan.
Selanjutnya ada metode-metode dalam manajemen persediaan. Yang pertama ada metode just in time. Just in time merupakan pendekatan untuk meminimalkan biaya total, biaya penyimpanan dan persiapan yang sangat berbeda dari pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengakui biaya penyiapan dan kemudian menentukan kuantitas pesanan yang merupakan saldo terbaik dari dua kategori biaya. Metode EOKI atau kuantitas pesanan ekonomis adalah suatu metode untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesanan, atau dapat juga dikatakan jumlah unit pembelian yang optimal. Yang selanjutnya ada reorder point. Reorder point atau titik pemesanan kembali adalah saat persediaan mencapai titik di mana perlu dilakukan pemesanan kembali yang dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu reorder point sama dengan lifetime dikali average usage. Yang selanjutnya ada safety stock. Ini merupakan persediaan pengamanan di mana persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau mencegah kemungkinan terjadinya kekurangan barang atau stock out. Safety stock dapat dihitung menggunakan rumus pemakaian maksimal dikurangi pemakaian rata-rata dikali dengan lead time. Materi yang keempat ada perencanaan agregat dan SOP. Pengertian perencanaan agregat adalah strategi untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan guna meminimalkan biaya. Ini melibatkan peramalan permintaan jangka pendek hingga jangka panjang. Nah, tetapi pada perencanaan jangka menengah biasanya dilakukan sekitar 3 sampai dengan 12 bulan. Perencanaan ini dilakukan oleh manajemen senior dan menengah untuk memastikan fokus pada tingkat produksi keseluruhan tanpa belum merinci. Pengertian SOP atau Standard Operational Procedure adalah proses berkelanjutan untuk merevisi dan mengkoordinasikan rencana bisnis strategis di berbagai departemen. SOP ini melibatkan berbagai fungsi termasuk penjualan, pemasaran, pengembangan produk, dan operasi. Menurut Tardiati 2004, SOP adalah dokumen yang menjelaskan aktivitas operasional sehari-hari untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar dan konsisten, menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan. Ya, materi selanjutnya ada proses perencanaan agregat. Proses perencanaan agregat menurut Stephenson dan Coe 2014 melibatkan penentuan permintaan untuk setiap periode menggunakan metode peramalan, penentuan kapasitas perusahaan seperti kapasitas mesin dan penyimpanan persediaan, penentuan kebijakan departemen atau perusahaan yang relevan seperti tingkat persediaan minimal, penentuan biaya unit untuk waktu reguler, lembur, sebab kontrak, inventaris, pesanan mundur, pemecatan, dan biaya lainnya. Proses ini juga melibatkan pengembangan alternatif perencanaan dan perhitungan biaya untuk setiap alternatif. Jika rencana yang memuaskan muncul dalam sesuai dengan tujuan awal, alternatif tersebut dipilih. Jika tidak, langkah pengembangan alternatif perlu diulangi. Selanjutnya ada perencanaan agregat dan operasi. Perencanaan penjualan agregat dan operasi atau SOP adalah proses strategis yang mengintegrasikan perencanaan penjualan dan operasi untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan kapasitas produksi. Langkah-langkahnya adalah dengan melibatkan perencanaan penjualan, persediaan, distribusi, koordinasi tim, dan pemantauan serta penyesuaian. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan optimal antara penawaran dan permintaan, mengurangi resiko kelebihan persediaan tanah, meningkatkan efisiensi operasional, dan memungkinkan perusahaan merespon lebih fleksibel terhadap perubahan pasar. Selanjutnya ada sifat perencanaan agregat. Sifat perencanaan agregat adalah proses mengkombinasikan sumber daya ke dalam jangka waktu dan keseluruhan, memprediksi permintaan, menentukan kapasitas, fasilitas, tingkat persediaan, dan ukuran tenaga kerja. Ini berarti perencanaan memilih tingkat output untuk fasilitas selama 3 hingga 18 ke depan. Rencana produksi tidak spesifik per produk, tetapi berfokus pada jumlah total produk yang akan dihasilkan tanpa mempertimbangkan jenis produk. Misalnya, perusahaan membuat mobil hanya memperhitungkan jumlah total mobil yang akan dibuat, bukan jenis atau warna mobil. Selanjutnya ada strategi perencanaan agregat. Menurut Heiser dan Render tahun 2015, terdapat 3 macam strategi yang dapat digunakan dalam melaksanakan perencanaan agregat, yaitu yang pertama ada pilihan kapasitas atau kapasitif option, yang kedua ada pilihan permintaan atau demand, yang ketiga ada pilihan campuran. Materi selanjutnya ada metode-metode perencanaan agregat. Sifat perencanaan agregat adalah proses mengkombinasikan sumber daya ke dalam jangka waktu keseluruhan. Menurut Heiser dan Render tahun 2015, terdapat beberapa jenis metode yang banyak digunakan dalam perencanaan agregat, yaitu yang pertama, metode tabel dan grafik merupakan pendekatan trial and error yang membandingkan proyeksi permintaan dengan kapasitas. Yang kedua, ada metode matematika menggunakan transformasi program linear dan model koefisien manajemen. Yang ketiga, metode transportasi, yaitu melibatkan perhitungan total permintaan dan kapasitas rendah biaya per unit, dan optimalisasi rencana produksi selama tahun perencanaan. Selanjutnya ada perencanaan agregat. Dalam bidang jasa, perencanaan agregat di bidang jasa menekankan pada manajemen permintaan dan tenaga kerja dengan fokus pada pengendalian biaya tenaga kerja. Upaya pengendalian meliputi penjadwalan jam kerja yang ketat, rekrutan atau pemecatan tenaga kerja siap panggil, fleksibilitas keterampilan pekerja, dan fleksibilitas tingkat output atau jam kerja karyawan. Tujuannya adalah untuk memastikan respon cepat terhadap permintaan pelanggan dan memenuhi permintaan yang meningkat. Terakhir dalam perencanaan agregat dan SOP itu manajemen pendapatan. Manajemen pendapatan adalah strategi bisnis untuk meningkatkan pendapatan dengan mengelola harga, ketersediaan, dan distribusi produk atau layanan.
ini melibatkan segmentasi pasar pada pengaturan harga dinamis berdasarkan permintaan dan waktu, optimal ketersediaan produk, analisis permintaan, pemasaran, dan penjualan. Penggunaan teknologi seperti sistem manajemen reservasi dan analisis data antara serta pelatihan dan pengembangan karyawan. Strategi ini penting bagi perusahaan yang beroperasi di lingkungan dengan kondisi pasar yang cepat berubah, yang memungkinkan mereka untuk memaksimalkan pendapatan dan mencapai hasil keuangan yang lebih baik. Dalam materi yang kelima, yaitu perencanaan kebutuhan material MRP dan ERP, terdapat materi yang pertama itu permintaan dependen. MRP berdasarkan permintaan dependen, yaitu permintaan yang dipicu oleh item level yang lebih tinggi, seperti roda yang tergantung pada permintaan otomobil. MRP umumnya digunakan di industri job shop yang memproduksi berbagai produk dengan peralatan serupa, namun MRP kurang cocok untuk perusahaan yang menghasilkan produk dalam jumlah sedikit. Persyaratan model persediaan dependen yang pertama, ada jadwal produksi induk, yang kedua ada spesifikasi atau daftar kebutuhan bahan, yang ketiga persediaan, yang keempat pesanan pemberian yang belum dipenuhi, yang kelima yaitu waktu tunggu. Selanjutnya adalah struktur MRP. Tanda proses MRP dimulai dengan pengambilan inventaris bahan dan komponen yang tersedia menggunakan data inventaris. Kemudian sistem MRP mengidentifikasi bahan dan komponen tambahan yang dibutuhkan untuk produksi. Akhirnya sistem menjadwalkan produksi atau pembelian bahan dan komponen tersebut sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang selanjutnya ada manajemen MRP, Material Requirement Planning atau MRP. Pada sistem yang menghitung kebutuhan bahan dan komponen untuk produksi. Tahapannya meliputi pengambilan inventaris, identifikasi kebutuhan tambahan, dan penjadwalan produksi atau pembelian. Selanjutnya ada teknik pengukuran lot. Sistem MRP adalah metode optimal untuk menentukan jadwal produksi dan kebutuhan bersih ketika muncul permintaan bersih. Keputusan penentuan ukuran lot dibuat metode LFL bertujuan untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan menyesuaikan ukuran lot dengan kebutuhan. EOQ adalah teknik statistik yang menggunakan rata-rata perbedaan dengan MRP yang mengasumsikan permintaan diketahui seperti dalam jadwal induk produksi. Perluasan dari MRP telah berkembang seiring waktu meliputi MRP 2 yang berfokus pada penentuan kebutuhan material, MRP 3 yang meningkatkan akurasi peramalan dan penggunaan permintaan, dan MRP 9000 yang merupakan sistem terintegrasi lengkap mencakup manajemen inventory, penjualan, perencanaan, dan produksi. Selanjutnya ada MRP dalam industri jasa. Sistem MRP memungkinkan perusahaan untuk mengetahui kebutuhan bahan baku untuk memproduksi produk yang akan datang dan mengatur ketersediaan agar tidak kekurangan atau berlebihan. Sebagai contoh, dalam perhitungan MRP untuk produksi UMKM Gresik khusus cabai rawit Malang digunakan metode lot easy, yaitu perbandingan metode lot for lot dan EOQ untuk meminimalkan penggunaan inventory bahan baku dan hasil produksi. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia Enterprise Resource Planning atau ERP adalah perencanaan sumber daya perusahaan. Dalam bahasa Indonesianya adalah sistem informasi yang dibuat khusus untuk perusahaan dalam sektor manufaktur atau jasa. ERP bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalisasi proses bisnis yang berhubungan dengan operasi produksi dan distribusi di perusahaan. Materi yang keenam ada materi mengenai penentuan jangka pendek. Dalam materi ini terdapat beberapa materi. Yang pertama ada pentingnya penentuan jadwal jangka pendek. Jadwal jangka pendek adalah penerjemahan keputusan kapasitas, perencanaan agregat, dan jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan spesifik. Ini penting untuk efisiensi dan mengurangi alokasi tenaga kerja dan peralatan, meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas, mempercepat waktu pengiriman, dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Keutamaan penentuan jadwal jangka pendek yaitu penentuan jadwal yang baik meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan menghindari penundaan jadwal yang teratur, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan dengan memberikan kepastian produk penyelesaian proyek. Selain itu, penjadwalan jangka pendek meningkatkan akuntabilitas dengan memberikan panduan jelas tentang tanggung jawab setiap tugas. Selanjutnya ada permasalahan penentuan jadwal jangka pendek. Permasalahan penentuan jadwal sering disebabkan karena keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana perusahaan, kurang sesuainya permintaan dari konsumen dengan kebutuhan, keterbatasan persediaan bahan baku, penetapan ketentuan teknis dalam pembuatan barang yang belum maksimal, order yang mengganggu jadwal lain, serta kenaikan biaya produksi atau biaya tenaga kerja. Permasalahan penentuan jadwal jangka pendek selanjutnya yaitu perubahan prioritas atau kebutuhan mendadak, sering mengganggu jadwal dan menyulitkan pengelolaan proyek. Keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, atau biaya dapat mempengaruhi penyelesaian tugas sesuai dengan jadwal. Bukan hanya itu, jika seseorang memiliki terlalu banyak tugas dalam waktu yang sama, maka hal tersebut dapat mengganggu jadwal dan kualitas pekerjaan bisa menurun. Materi selanjutnya ada metode penentuan jadwal jangka pendek. Metode penugasan adalah metode pelimpahan tugas pada sumber daya dengan tujuan meminimalkan biaya atau waktu. Ini melibatkan penegasan suatu pekerjaan untuk satu mesin atau proyek. Contohnya adalah metode penugasan pekerjaan pada mesin kontrak, karyawan pada proyek, atau karyawan pemasaran pada wilayah tertentu. Penentuan jadwal industri jasa. Penentuan jadwal industri jasa adalah proses menentukan urutan dan waktu pengerjaan tugas yang membantu memenuhi permintaan pelanggan.
memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi. Ini berbeda dari penjadwalan industri manufaktur karena faktor-faktor seperti fluktuasi permintaan, tanda biaya tenaga kerja, dan kualitas layanan. Contoh penentuan jadwal jangka pendek dalam industri jasa. Yang pertama ada industri hotel. Dalam industri perhotelan, penentuan jadwal yang baik untuk layanan pembersihan kamar dan pelayanan maka akan membantu memastikan tamu mendapatkan layanan yang terbaik. Yang kedua ada industri manufaktur. Pada industri manufaktur, penentuan jadwal yang efisien dalam mengoptimalkan rantai pasok dan memastikan produk dikirim tepat waktu ke pelanggan. Yang ketiga ada industri penerbangan. Penentuan jadwal yang akurat dalam industri penerbangan membantu mengkoordinasikan kedatangan dan keberangkatan pesawat dengan lancar untuk kenyamanan penumpang. Materi yang ketujuh atau materi yang terakhir yang akan dibahas dalam video presentasi ini adalah Just in Time atau JIT, sistem produksi Toyota atau TPS, dan operasi ramping. Pengertian just in time adalah sistem manajemen produksi yang bertujuan untuk menghasilkan produk sesuai kebutuhan pelanggan tanpa stok berlebih. Just in time meningkatkan efisiensi dengan mengurangi persediaan, menunjukkan bahan baku tepat waktu, dan mengurangi pemborosan dan biaya penyimpanan. Manfaat just in time atau JIT adalah sistem produksi yang terintegrasi dengan semua fungsi dan aktivitas, bukan hanya metode pengendalian persediaan. Manfaatnya meliputi pengurangan ruang gedung, waktu setup dan penundaan jadwal produksi, pengurangan pemborosan barang rusak dengan deteksi kesalahan dini, penggunaan mesin dan fasilitas yang efisien, hubungan yang lebih baik dengan pemasok, pabrik yang lebih baik, dan pengendalian kualitas dalam proses. Selanjutnya ada pengertian sistem produksi Toyota atau TPS adalah pendekatan unik Toyota dalam produksi yang menjadi dasar gerakan line production. TPS yang telah banyak ditetapkan oleh perusahaan otomotif di seluruh dunia adalah contoh paling sistematif dari prinsip-prinsip Toyota Way dan tujuan untuk mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Proses implementasi TPS. Peningkatan efisiensi implementasi TPS melibatkan penggunaan teknologi seperti otomatisasi seperti jalur perakitan yang terotomatisasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Proses implementasi TPS yang pertama, sikap berkelanjutan. TPS mendorong sikap berkelanjutan dalam mencari perbaikan kesinambungan melalui praktek Kaizen dan partisipasi aktif dari seluruh tim kerja. Yang kedua, perhatian terhadap kualitas. Proses implementasi TPS menekankan perhatian yang tinggi terhadap kualitas dengan menggunakan metode kontrol kualitas yang ketat dan inspeksi yang teliti. Selanjutnya ada pengertian operasi ramping. Operasi ramping adalah hasil akhir dari fungsi manajemen operasional yang dijalankan dengan baik. Berbeda dengan JIT dan TPS yang berfokus pada internal saja. Operasi ramping berfokus pada pelanggan. Ini melibatkan pengenalan nilai pelanggan dengan menganalisis semua aktivitas proses berdasarkan perspektif pelanggan. Selanjutnya perbedaan JIT, TPS, dan operasi ramping. JIT menekankan pada penyelesaian masalah, TPS menekankan pada pembelajaran pegawai dan peningkatan lingkungan, sedangkan operasi ramping adalah menekankan pemahaman mengenai pelanggan. Sekian video presentasi yang dapat saya bawakan. Bila terdapat kata-kata yang kurang mengenakan atau kesalahan pelafalan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.